jika salah satu anggota keluarga melaksanakan kurban, maka seluruh anggota keluarga telah terwakili dalam pelaksanaan sunnah. Mazhab Syafi'i itu dalilnya lemah, pengambilan dalilnya kurang kuat. Kata siapa? Mazhab yang lain ngambil dalil 2, Imam Syafi'i ngambil dalil 5 kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan membicarakan tentang syariat korban berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas menurut penafsiran madhab Syafi'i dengan perbandingan madhab lainnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kamu melihat hilal wa arada ahadukum dan menghendaki dari ahadukum siapa salah seorang dari kalian ayyudhhiya hendak berkorban fal yumsik maka tahanlah an sya'rihi wa adfarihi dari rambutnya dan kukunya. Maksudnya kalau kita sudah niat mau berkorban kemudian masuk tanggal 1 Dzulhijjah, tahan, jangan potong rambut, jangan gunting kuku. Nah, gunting kuku, potong rambut tanggal 1 sampai Dzulhijjah untuk orang yang mau berkorban itu sunnah tidak dilakukan. Nah, dalil ini yang menyatakan kemudian Imam Syafi'i, oh kalau begitu korban itu sunnah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah niat berkorban, ya, itu tanggal hari ini sudah enggak potong kuku sama potong rambut. Jadi bukan hanya kuku tapi rambut. Ini di sini dikatakannya adalah an sya'rihi, dari rambutnya. Sebab ada yang nanya, Syekh kalau potong kumis gimana? Nah, saya balik bertanya, kumis rambut bukan? Rambut. Tapi orang fahamnya kalau rambut di bawah hidung atau yang di kepala. Nah, kalau begitu yang disuruh ditahan yang di kepala. Kalau kumis nggak apa-apa. Itu. Kumis nggak dipotong sampai 10 hari, nyebrang lautan. Itu. Kumis rapihkan, jenggot panjangkan. Begitu. Jenggot panjangkan, kumis rapihkan. Tapi kalau memang punya bakat jenggotnya cakep. Rincian hukum korban dalam madhab Syafi'i. Nah, rinciannya. Hukumnya wajib, sunnah mu'akkadah, dan sunnah kifayah. Apa itu wajib? Apa itu sunnah mu'akkadah? Apa itu sunnah kifayah? Kita perhatikan. Sunnah mu'akkadah. Kenapa? Karena dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
Karena ada ancaman bagi yang mengabaikan. Fala yaqrabanna musallana. Kemudian ada penekanan dalam anjuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkurban. Ini dalil sunnah muakkadah. Jelas ya? Enak di mazhab Syafi'i, runtun gitu. Sunnah kifayah. Artinya jika salah satu anggota keluarga melaksanakan kurban, maka seluruh anggota keluarga telah terwakili dalam pelaksanaan sunnah. Sekali lagi, sunnah kifayah dalam kurban maksudnya jika salah satu anggota keluarga melaksanakan kurban, maka seluruh anggota keluarga telah terwakili dalam pelaksanaan sunnah. Misalkan ibu keluarganya jumlahnya 10. Loh kok 10? Iya, satu suami, ibu, anaknya 5. Kemudian yang sudah nikah 2. Oh iya, pantesan jadi banyak. Belum termasuk cucunya. Tapi masih tinggal satu keluarga, satu rumah. Yang korban siapapun, semuanya telah terwakili. Terwakili. Sunnah kifayah. Ya boleh aja Idul Adha tahun ini udah atas nama siapa? Udah atas nama bapak deh. Idul Adha yang akan datang atas nama siapa? Atas nama ibu. Atas nama siapa? Sah-sah saja. Gitu. Nggak pakai atas nama juga nggak apa-apa. Nah kalau orang nggak punya ilmu kan itu namanya saya kok nggak disebutin, saya nggak denger. Lah emang Allah nggak denger. Jadi atas nama siapa nggak ada persoalan dalam keluarga. Tapi nggak apa-apa untuk supaya nggak iri gantian. Tawarin aja ini atas nama siapa gitu. Lo udah deh saya nggak usah deh atas nama ini atas nama. Nggak ada yang mau di atas namain. Ya udahlah atas namanya unjuk orang tuanya yang unjuk atas ini deh. Gitu. Kemudian sunnah kifayah ini sunnah bagi imam negara berkurban dari Baitul Mal untuk kaum muslimin. Jadi dari Baitul Mal. Tapi untuk kaum muslimin semua. Itu sunnah. Ya ini tentunya negara-negara Islam yang ada Baitul Malnya. Tapi sunnah. Jadi kalau kepala desa korban atas nama rakyatnya yang muslim gitu. Diambilnya dari mana? Ya dari kas desa. Uang bersama. Sunnah kifayah, ini dalilnya. Annan Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW itu doha. Memotong kurban kambing domba. Kemudian ketika beliau memotong, beliau membaca Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini maksudnya dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dari umatnya Muhammad. Jadi umat Islam sebetulnya semuanya sudah diberi hadiah korban sama Rasulullah. Makanya beruntung. Jadi jangan pernah mengatakan saya umurnya sudah 70 tahun, nggak pernah bisa korban karena miskin papa. Kata siapa? Udah dikorbanin sama Rasulullah. Nah, wajib. Bila dinazarkan atau ditakyin, ditentukan sebelumnya. Tadi penjelasannya sudah kalau ini. Baik, para jamaah hadirin hadirat rahimahullah, kita lanjut waktu korban. Waktu korban ada waktu awal, ada waktu akhir. Itu ada. Kapan dimulainya? Setelah selesai sholat Idul Adha. Waktu awalnya. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu akhirnya tanggal 13 Dzulhijjah. Waktu awal, afdol. Setelah terbit matahari di hari raya Adha. Sebetulnya setelah terbit matahari nggak apa-apa. Tapi kalau kita biasanya setelah Idul Adha.
Ya, kalau belum sholat Idul Adha motong korban jadi fitnah kan. Rakus amat sih, belum sholat udah motong. Sebetulnya secara hukum boleh setelah matahari terbit di hari raya Idul Adha. Sekedar cukup untuk sholat id dan khutbahnya. Artinya memang dari terbit matahari cukup untuk sholat id, untuk khutbahnya. Ya setelah selesai sholat id sebetulnya. Kan begitu. Sholat Idul Adha, Idul Fitri itu nggak mesti harus nunggu matahari naik segala. Diumumin sholat id akan dimulai jam 7. Udah siang banget. Matahari terbit itu sudah bisa. Ini penjelasan dalilnya. Fasalli li rabbika wanhar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, inna awwalama tabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya summa narji'a fananharo. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Wa man dabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Nah makna wa man dabaha qablu dzalik adalah sebelum masuk waktu yang cukup untuk pelaksanaan sholat id dan khutbahnya. Jadi begitu matahari terbit langsung dipotong, nggak sah. Itu emang kebangetan. Udah jelas nggak mikirin sholat id dia. Soalnya kalau waktunya kira-kira matahari terbit cukup untuk sholat id, untuk khutbah. Sholat id sama khutbah kira-kira berapa lama? Sholat idnya berapa? 5 menit. Khutbahnya kalau Idul Adha Idul Fitri mah biasanya 1,5 jam khutbahnya. Ya katakanlah 1 jam. Terbit matahari jam 6, jam 7 udah boleh lah begitu. Kalau perkiraan dengan waktu jam. Kemudian waktu akhir. Sebelum terbenam matahari di hari tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Dalilnya di dalam riwayat Ibnu Hibban, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Artinya semua hari-hari tasyrik itu hari penyembelihan. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam. Berarti sebelum waktu maghrib. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ada masjid yang hewan korbannya sampai 300. Jangan sekaligus. 300 bagi 3 aja 3 hari. Syarat pelaku korban. Muslim. Karena korban adalah ibadah. Sehingga hanya sah dilakukan oleh orang muslim. Kalau orang kafir, orang non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Pokoknya selain muslim tidak berkaitan dengan ibadah. Boleh enggak? Ada orang Kristen nitip kambing untuk korban di masjid, di musola kita. Boleh. Tapi bukan korban. Itu hewan sosial. Kapan motongnya? Kapan aja. Mau tanggal 14 Dzulhijjah kek. Mau begitu diserahin langsung dipotong. Gak apa-apa. Karena nggak terikat dengan ketentuan hukum. Nah, itu. Lalu dapat pahala enggak? Enggak, pahala itu bisa dapat karena keimanan. Yang kedua, akil. Berakal. Disunnahkan kurban ini bagi orang yang mukallaf. Karena ada ukuran baligh. Yang ketiga. Yang keempat, mustahi. Yang berkecukupan untuk diri dan keluarga selama Id dan selamat ayyamut tasyrik. Cukup. Habis korban, uangnya diserahin, besoknya kagak ada yang makan, kagak punya duit, nggak boleh. Iya. Jangan pakai dalil biar tekor asal kesohor. Berarti tidak ada kemampuan. Syarat pelaku korban. Selanjutnya kita akan lihat jenis hewan kurban.
Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama al-Hudaybiyatil badanah an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Pada hari Idul Adha ini sahabat Jabir mengatakan korban sama Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Ketika di Hudaybiyah itu korbannya badanah untuk 7 orang, Baqarah untuk 7 orang. Badanah itu 1 ekor unta. Jadi unta itu namanya beda-beda sesuai dengan umur. Jadi di bahasa Arab itu unta umur bayi namanya beda dengan umur yang sudah 3 tahun, beda dengan umur yang 5 tahun, begitu. 1 ekor unta atau sapi kerbau boleh untuk 1 sampai 7 orang. Boleh. Bukan harus. Boleh untuk 1 sampai 7 orang. Maksimal 7 orang. Sekarang kambing. Tapi sapi, unta sama. Kambing. 1 ekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Tidak ada 1 riwayat pun tentang jenis hewan kurban selain yang di atas tadi. Tidak ada 1 pendapat pun yang membolehkan korban diganti dengan uang. Sekali lagi, di madhab salafun salih, bahkan madhab halaf min ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada 1 pendapat pun yang membolehkan kurban diganti dengan uang. Ini karena sekarang udah ada otak-otak begitu tuh. Udah mulai cuitan-cuitan itu ada. Itu. Mau ngatur sendiri, mau bikin syariat sendiri. Ini ibadah kurban, ini ibadah yang sudah mahdhah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak syarat hewan korban? Yang pertama cukup umur. Jadi umur menjadi standar. Nah, ini dia. Kambing itu masuk tahun kedua. Atau orang bilang kupak walaupun belum setahun. Kupak itu giginya udah tanggal. Kalau sapi masuk tahun ketiga. Kalau unta masuk tahun ke-6. Lalu lebih utama mana? Korban kambing, sapi, unta. Lebih utama kambing. Kalau kita mau patungan korban sapi, itu tidak lebih utama daripada masing-masing korban kambing. Kecuali ada ikatan. Ada ikatan apa? Wah, itu kambing itu punya lagi dilelang untuk 7 orang, tapi yang sudah ngambil misalkan Kiai Fulan. Nah, saya mau nimbrung ke sono. Karena dia ahli ibadah. Dia orang yang tidak maksiat. Yang ibadahnya akan sangat mungkin untuk keterimanya. Nah, jadi nimbrung itu ada alasan. Tapi kalau nggak ada alasan yang kuat dalam posisi seperti itu, kurban kambing lebih utama daripada patungan. Patungan hewan korban, ayo patungan sapi, patungan kebo, mending kambing aja sendiri. Kambing lebih utama domba. Yang kedua sehat. Jadi kalau kambing sakit jangan buat korban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbaun la tajuzu fil adhahi. Ada 4 macam hewan la tajuzu yang tidak boleh fil adhahi di dalam berkorban. Faqala al aura'u bayyinun auruha wal maridatu bayyinun marduha wal arja'u bayyinun dzul'uha wal kasirul lati la tanqa rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Berdasarkan hadis ini, hewan yang tidak boleh digunakan untuk kurban, 1 picek atau buta. Bukan tunanetra.
Kambingnya tunanetra, ajib. Sakit parah, pincang, celeng, gila, epilepsi. Jangan. Ya. Ini namanya enggak sehat. Kemudian dikiaskan dengan keempat cacat tadi adalah semua cacat penyakit yang mengurangi daging dan kesadaran hewan itu. Rincian permasalahan ini bisa dilihat di dalam kitab Kifayatul Ahyar juz 2 halaman 227 sampai 231 atau Al-Fiqhul Manhaji juz 1 halaman 231 236. Rinciannya silahkan lihat. Lanjut. Kecelakaan hewan kurban. Nah, hati-hati. Maksudnya adalah sebelum dikurbankan terjadi cacat di tengah pemeliharaan. Jadi dari orang yang korbannya enggak ada masalah. Begitu udah diserahkan sama panitia, di pemeliharaan panitia, itu dia cacat. Maka ada hukum yang mesti diperhatikan. Yang pertama, kurban ta'yin. Yang kurban ta'yin, hewan kurban yang ditakyin jika cacat di tengah pemeliharaan maka tetap boleh dikurbankan, dan jika mati tidak harus diganti. Karena hewan takyin tadi kan hewannya sudah tertentu, kambingnya itu, sapinya itu. Makanya ketika dalam pemeliharaan jadi cacat, maka hewan kurban takyin ini tetap boleh untuk dijadikan korban, dipotong, dan kalaupun sudah mati, udah nggak perlu diganti. Tapi orang yang korban sudah dapat pahala. Nah, kalau selain takyin, hewan kurban tidak ditakyin jika cacat di tengah pemeliharaan, maka tidak boleh dikorbankan. Dan jika nazar, wajib diganti. Pertanyaannya, siapa yang ganti? Panitia. Emang jadi panitia jangan lihat enaknya. Ini hati-hati. Panitia korban dan kecelakaan hewan korban. Jika terjadi cacat atau kematian hewan korban akibat kelalaian panitia, maka panitia wajib mengganti. Jika bukan karena kelalaian, maka tidak wajib mengganti. Jadi panitianya sudah punya kandangnya ada pintunya ada dikunci. Kemudian kalau malam ditinggal, itu sudah ikhtiar. Tahu-tahu besoknya hilang keboknya. Nah, itu enggak ganti. Bukan lalai itu. Karena malingnya ternyata punya ilmu sirep. Nah, panitianya tidurnya jadi nyenyak. Misal, atau ada kambing panitia menerima kambing kurban itu jumlahnya 30. Kemudian dikasih patok antara kambing yang satu dengan yang satu berdekatan. Yang dia bisa adu, terjangkau. Itu namanya kelalaian. Begitu ternyata besoknya dilihat yang satu matanya ketusuk sama tanduknya, jadi jereng, apa picek, gitu. Yang satunya kakinya patah, bukan pincang, karena digigit. Nah, maka panitia ganti. Lalai dia. Apalagi begitu hitung itu, loh, kok kambing 30 kok tinggal 29. Ternyata bukan ada yang nyolong, lepas. Berarti lalai, kok bisa lepas? Berarti kandangnya terbuka, iketannya enggak kuat. Nah, dia ganti. Korban sendiri enggak bisa, ganti harus bisa. Kalau kira-kira enggak bisa ganti, jangan jadi panitia.
Makanya panitia korban mesti belajar ilmu korban. Panitia zakat fitrah mesti belajar hukum zakat. Agak belajar pakai jadi panitia. Distribusi hewan korban. Korban wajib. Si pelaku korban dan keluarga tidak boleh makan. Jika terlanjur makan, wajib bayar dendanya. Perhatikan, yang korban wajib enggak boleh makan. Kalau terlanjur, wajib bayar dendanya. Korban sunnah, ada 3 kemungkinan yang boleh dilakukan. Yang pertama, afdol, 2 bagus, 3 boleh. Afdol, si pelaku korban mengambil sedikit, sisanya disedekahkan. Mengambil sedikit lebih utama. Jadi kalau korbannya kambing, ya saya minta sekilo dah. Saya minta hatinya aja, itu namanya sedikit. Itu lebih utama. Bagus, ngambil 1/3 untuk yang korban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Nah itu nanti yang atur kalau panitia. Jadi untuk sedekah itu berarti yang dikasih fakir miskin. Untuk hadiah yang dikasih orang kaya, orang yang agamanya lain, boleh. Boleh si pelaku korban mengambil banyak, sedikit disedekahkan. Boleh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak korban nyerahin sama panitia di masjid. Pak, nih saya serahin kambing korban. Nanti habis dipotong, bapak ambil aja 2 kaki, yang lain saya bawa. Saya anjurkan sama panitia, jawab aja, potong aja sendiri. Aneka masalah korban. 1, bagian korban tidak boleh dijual oleh si pelaku korban. Bagian kurban, hewan kurban, tidak boleh dijual oleh si pelaku korban. Yang kedua, bagian korban tidak boleh untuk upah potong korban. Yang motong dikasih kepalanya, hadiahnya, kagak boleh. Yang motong dikasih kulitnya, kagak boleh. Kasih bayaran duit. Yang korban dimintain untuk biaya motongnya. Ketiga, korban dari selain muslim hanya sebagai bakti sosial. Tadi sudah saya jelaskan. Terima, enggak apa-apa. Tetangganya agamanya bukan Islam, nyerahin, terima aja. Itu bakti sosial. 4, patungan korban adalah sedekah dan ajang latihan korban. Patungan. Beli 1 kambing 30 orang. Itu bukan korban. Sedekah. Boleh latihan korban. Yang kelima, arisan korban bila tidak dipaksakan boleh, tetapi bila dipaksakan makruh. Arisan korban. Enggak dipaksa. Boleh. Kalau dipaksa makruh. Kalau yang enggak ikut arisan korban, enggak usah ngaji aja di tempat sini ya. Ngaji aja di tempat yang lain. Umpama ngomongnya begitu, mulutnya sambil mencong-mencong gitu. Kok habis 5, 11 editing ini. Editornya gimana ini? Salah nomor. Penerima kurban lewat sedekah boleh memakan, boleh memanfaatkan, boleh menjualnya. Wah, punya sampai 30 kilo, jual 25 kilo. Tapi kalau dia lewat sedekah, siapa? Orang fakir miskin. Penerima korban lewat hadiah hanya boleh makan dan memanfaatkannya, tidak boleh jual. Orang kaya, saya nih terima hewan korban, akhirnya sampai 40 kilo, saya jual 35 kilo, nggak boleh, karena saya sebagai hadiah, kan bukan orang fakir miskin. Pelaku korban sunnah tidak potong rambut dan kuku dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai waktu korban. Tadi sudah dibahas. Kemudian pelaku korban sunnah melihat korbannya saat disembelih. Sunnah. Tapi itu juga yang tidak punya penyakit. Ada orang yang kalau ngelihat darah itu langsung ada. Nah, itu jangan lihat. Jadi sunnah lihat. Selanjutnya panitia korban boleh meminta ongkos korban yang diperlukan.
Sekali lagi, panitia korban boleh meminta ongkos korban yang diperlukan. Ini kalau yang korban tidak punya pengertian. Nah, iya makanya diminta karena nggak ngerti. Iya, masa korban sapi sama korban kambing sama ngasihnya 50.000? Yang bener aja. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna على اللظى أسرفنا فتب علينا توبة أغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت